materi atau tausiah dari Imam Samsi Ali. Yang topik yang kami ajukan adalah jihad harta dengan infak fisabilillah, dan beliau juga akan menjelaskan tambahannya mengenai penjelasan pondok pesantren di USA. Berikutnya saya akan menyerahkan ini untuk sesi ini kepada Bang Yusmin untuk memimpinnya, karena insya Allah nanti Imam Samsi akan membawakan materi sekitar 1 jam, tapi nggak apa-apa kayaknya lebih juga karena sekarang baru jam 8, rencananya 8.20 ya, nggak apa-apa kalau mau dilebihkan boleh 20 menit tergantung imam. Hanya jawab nanti dipimpin langsung moderatornya oleh Bang Yusmin. Kepada Bang Yusmin saya persilahkan. Ya. Jazakallah khairan dulu Mas Gatot, maaf ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Nurul, Fran. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan oleh Allah, dikirim oleh Allah a good looking and open minded speaker. Alhamdulillah, a good looking and open minded speaker. Jadi terima kasih Pak Imam Samsi atas kesediaannya. Hanya housekeeping sedikit, teman-teman yang mau nanya silakan menulis pertanyaan di chat, nanti saya akan bacakan sehingga nanti bisa dijawab langsung oleh Imam Samsi. Ladies and gentlemen, I present to you Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-kirami ajma'in. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil jalil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang saya hormati tentu Pak Gatot dan para senior, para alumni ITB tahun 79. Tahun berapa nih? 79. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Tentu terima kasih banyak dan sungguh sebuah kehormatan. Saya merasa berbahagia dan sekaligus merasa mendapat sebuah kehormatan luar biasa bahwa pada malam hari ini difasilitasi oleh Pak Yusmin, kita bisa bersilaturahmi dengan cara yang seperti ini, dunia baru kita lewat Zoom. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak mengurangi keberkahan dan juga kemanfaatan. Dan tentunya yang terpenting adalah mudah-mudahan niat kita adalah niat untuk bahagian dari niat ibadah kita kepada Allah sehingga menjadi amal nilai, amal ibadah untuk kita semuanya. Saya tentu sangat berbahagia dan sangat senang sekali karena kita sekarang ini dan maksud saya berhadapan dengan para alumni ITB. Dan ini mengingatkan saya tentang MIT yang ternyata dekat dari pesantren kita, Massachusetts Institute of Technology. Jadi ITB Institute Teknologi Bandung itu sama dengan Massachusetts Institute of Technology MIT di Boston, dan itu sangat dekat dari pesantren kita. Intinya adalah tentu ini sebuah kehormatan luar biasa karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan dalam Islam itu sangat luar biasa posisinya, dan Bapak Ibu semuanya sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi ini sekarang, sebuah amanah keilmuan itu. Dan ilmu dalam Islam itu sebenarnya hanya secara teknik saja dibagi-bagi pada ilmu agama dan ilmu umum, tapi sungguhnya ilmu itu adalah ilmu yang sama semua kapasitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari satu. Allahu huwal alam, Allah itu yang memberikan ilmu kepada kita semua. Dan oleh karenanya kita syukurilah itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi selalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kesyukuran kita terhadap nikmat ini adalah sesuatu yang perlu kita ingatkan diri kita senantiasa. Bahwa kesyukuran itu ternyata menjadi esensi keagamaan kita.
sekaligus juga menjadi pilar kehidupan. Ya, bahwa agama kita ini sebenarnya muaranya itu kepada syukur. Ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan suatu ketika bahwa, dan ini ditanya oleh istrinya. Beliau bangun sholat malam, sujudnya panjang, rukuknya panjang. Bahkan sholat malam bagi beliau itu wajib, kan kita kenal. Maka suatu ketika istrinya terkagum-kagum dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua ini? Engkau adalah Rasulullah, engkau dijamin masuk surga, engkau tidak melakukan dosa-dosa, dan engkau diampuni dan dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau lakukan semua ini?" Rasulullah SAW memberikan jawaban, dan ini adalah bentuk daripada definisi kesyukuran. Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah saya seharusnya menjadi hambanya yang bersyukur? Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini, itu bahagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Ya, kita sholat karena kita perlu. Kita puasa karena kita perlu. Kita perlu pahala. Kita perlu amal. Agar timbangan kita di hari akhirat nanti lebih berat. Kan itu kan terkadang menjadi orientasi kita dalam beramal. Tapi percayalah bahwa tujuan tertinggi daripada amal-amal agama yang kita lakukan adalah untuk menyampaikan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang bisa kita lakukan ini tidak terlepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala juga. Syukur juga menjadi pilar kehidupan. Karena tanpa syukur tidak ada yang akan bisa merasakan kepuasan hidup. Dunia ini semakin kita buru, semakin menjauh. Dan semakin banyak di tangan kita, semakin kita merasa kurang. Kalau bukan karena kemampuan kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan oleh karenanya, bersyukur adalah merupakan jalan kebahagiaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Yang namanya kekayaan itu bukan berapa banyaknya di tangan kita, tapi ghinan nafs, kepuasan batin, kepuasan pada persepsi yang kita bangun tentang kehidupan ini. Dan oleh karenanya syukur adalah menjadi kunci daripada kepuasan tersebut. Dan itu adalah jalan kepada kebahagiaan kita. Bapak dan Ibu, kita memang menghadapi ragam permasalahan dalam hidup. Salah satunya tentu di Indonesia masih naik terus ini adalah COVID-19. Tapi insya Allah kita orang yang beriman selalu memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan pandangan positif. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita, kecil menurut kita atau besar menurut kita, karena itu hanya ukuran kita saja. Dalam pandangan Allah semua kecil. Allah mampu melakukan apa saja. Tidak ada yang terjadi kecuali memang punya hikmah yang Allah tahu, atau kita tidak, atau kita tahu atau kita tidak tahu. Tapi Allah pasti tahu apa hikmah di balik dari itu. Dan oleh karenanya mari kita selalu membangun pandangan positif. Bahwa hadirnya COVID ini tanpa kita terlibat tentunya, karena akan menjadi sebuah beban tersendiri kalau hanya terlibat kepada berbagai macam konspirasi. Tanpa kita terlibat kepada berbagai macam konspirasi, kita ambil hikmahnya. Bahwa pasti Allah ketika menentukan sesuatu terjadi termasuk COVID-19, pasti ada hikmah yang Allah inginkan di balik dari itu. Inilah yang kami lakukan ketika terjadi 9/11 di tahun 2001. Orang Islam masih mendiskusikan sekarang ini. Siapa sih yang melakukan itu? Apakah itu by design? Itu dirancang? Dan itu adalah bahagian dari kerja intelligence Amerika? Atau itu Yahudi yang terlibat? Kan sekarang berbagai macam teori konspirasi yang terjadi itu. Nah, kami tidak terlalu banyak menghabiskan umur, energi, dan waktu untuk memikirkan semua itu. Bukan tidak penting. Kami yakin bahwa suatu ketika akan terbuka. Kalau nggak di dunia ini, insya Allah di akhirat akan terbuka. Siapa yang melakukan itu? Tapi pastinya yang kami kemudian lakukan adalah membangun kacamata yang positif, pandangan yang positif ketika terjadi 9/11. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena 9/11 itu sesungguhnya banyak diperkirakan oleh orang bahwa itulah kuburan Islam. Ya, bayangkan Amerika yang dianggap sebagai negara superpower, ya, negara yang merasa mampu melakukan segala sesuatu, negara yang dalam istilah saya biasanya mengatakan begini, ya, lalat saja terbang di langit kok bisa kelihatan karena kekuatan intelligence Amerika itu. Kok ini pesawat nabrak sebuah gedung yang begitu penting. Gedung WTC itu penting bukan karena tingginya. Gedung WTC itu penting karena itu adalah simbol kapitalisme dunia. WTC, World Trade Center, pusat perdagangan dunia.
Maka itu adalah simbol dari kapitalisme. Dan kapitalisme itu apa bagi Amerika? Ya itulah agama sesungguhnya. Ya, maka Islam telah datang menghancurkan agamanya orang Amerika atau agamanya orang Barat secara keseluruhan. Maka betapa marahnya Amerika ketika itu. Maka Islam yang kemudian dituduh menjadi bulan-bulanan. Islam yang kemudian harus dibasmi seharusnya kalau mereka mampu. Maka ketika itu ada yang berpikiran, termasuk ada orang Islam yang memiliki pandangan pesimis, merasa bahwa udahlah Islam di Amerika ini sudah selesai. Itulah kuburan. Kalau selama ini tuduhan kepada Islam sebagai agama terorisme, agama kekerasan, disebarkan dengan peperangan, itu mah sebuah persepsi yang terbangun. Tapi sekarang ini terbukti di hadapan mata mereka. Terwujud bahwa Islam betul-betul adalah agama teror. Maka bagaimana mungkin Amerika akan menerima Islam lagi? Bagaimana mungkin bangsa Amerika ingin berinteraksi lagi dengan Islam? Tapi apa kata Al-Quran? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berencana, dan semua orang punya rencana, tapi Allah juga punya rencana, dan ternyata rencana Allah itu yang terbaik dan pasti berlaku. Allah membalik tantangan itu. Dari pemikiran yang mengatakan bahwa itu kuburan Islam, Islam berakhir dengan itu, ternyata Allah membalik itu menjadi justru awal daripada kebangkitan Islam dan dakwah di Amerika Serikat. Maka mungkin pernah dengarkan di berita bahwa betapa banyak orang Amerika yang membeli Al-Quran, membeli buku-buku Islam. Itu bukan dongeng, karena kami yang menyaksikan. Kami alhamdulillah ditakdirkan Allah menjadi pelaku langsung ketika terjadi itu. Kami mendampingi Presiden Bush ke Ground Zero, kami yang membaca doa di Yankee Stadium, kami yang kemudian macam-macam yang kita lakukan ketika itu. Tapi intinya adalah Allah kemudian membalik situasi itu. Dari ketakutan, dari kemarahan, dari kecurigaan. Ternyata Allah itu mampu membalik segala sesuatu. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilempar ke dalam api kan. Orang semua mengira Ibrahim sudah hangus dalam kobaran api itu. Tapi ternyata Ibrahim merasakan masa-masa yang paling enak dalam hidupnya ketika dalam api itu. Sebelum meninggal dunia ditanya oleh seseorang, "Ya Ibrahim, momen-momen yang paling membahagiakan dalam hidup kamu kapan?" Bukan di saat mendapatkan Ismail sebagai anak, bukan. Bukan itu yang paling membahagiakan. Tapi justru menurut Ibrahim adalah momen yang paling membahagiakan adalah ketika berada dalam api itu. Karena langsung Allah bersentuhan dengannya. Diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api tersebut. Maka Allah itu mampu membalik situasi yang terkadang di luar dari pemahaman kita. Ya. Dan itu terjadi terus-menerus ini. Nah, kembali kepada peristiwa 9/11, hikmah Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ya, saya sendiri memang banyak terlibat dalam proses-proses itu. Ya, salah satu di antaranya adalah kemudian saya setelah melalui beberapa kegiatan yang disebutkan dalam video tadi ini pengantar kepada pesantren ya. Saya kemudian menjadi imam di Islamic Center. Kalau di kota New York itu lebih dikenal dengan 96 Street Masjid atau masjid di 96 Street, Jalan 96 di Manhattan. Ini adalah masjid besar di kota New York, dibangun oleh negara-negara Islam, jadi OKI. Termasuk Indonesia ada kontribusi di situ. Kontribusinya kalau nggak salah box donasi ya. Box donasi ya, itulah kontribusi Indonesia sebagai bagian dari negara OKI. Dana terbesarnya dari Kuwait. Nah, saya kemudian tiba-tiba ya, setelah terlibat dalam banyak kegiatan bersama Bush, membaca doa di Yankee Stadium, saya diminta oleh Islamic Center menjadi imam ya. Kenapa saya diminta menjadi imam? Karena imamnya waktu itu harus kembali ke Mesir. Kenapa harus kembali ke Mesir? Karena dia diwawancarai oleh New York Times dan ditanya siapa yang melakukan penyerangan 9/11 ini. Apa kata beliau? Ini terkadang keluguan orang Islam. Kita ini kadang lugu dalam komunikasi, kadang ya kita tidak milah-milah kata dan milih-milih kata. Apa kata beliau? Kalau bukan Yahudi siapa lagi yang melakukan itu? Jadi 9/11 itu menurut dia adalah Yahudi. Bapak dan Ibu harus tahu juga bahwa kota New York ini adalah kota Yahudi terkuat dunia. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pembangunan di Israel, pembangunan di Tel Aviv itu bisa jadi dan lancar karena uang-uang dana mengalir dari kota New York. Maka ketika dia mengatakan bahwa yang melakukan serangan 9/11 ini adalah Yahudi yang merancang, marahlah masyarakat Yahudi. Setiap hari Islamic Center itu didemo. Maka setelah
ketua masjid ini melihat saya bersama Bush membaca doa di berbagai tempat, akhirnya dia berminat untuk mengajak saya menjadi imam itu. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya mengatakan begini, ketika saya menjadi imam di sana itulah, lalu kemudian saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, ya. Ada yang bertujuan untuk mengenalkan Islam, ada yang bertujuan untuk meredam kemarahan dan ketakutan yang sangat tinggi ketika itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang dekat dengan pemerintah setempat. Kenapa saya melakukan ini? Karena ada orang Islam yang datang ke Amerika Serikat. Begitu tiba di Amerika Serikat merasa sudah bagus hidupnya. Dia mengatakan, ngapain kita dengar kepada pemerintah kafir? Kan istilah kafir gitu. Nah, keluarlah kata-kata itu. Ngapain kita dengarkan pemerintah kafir kan? Kamu mereka juga kafir kan itu. Maka yang terjadi kemudian kita kesulitan. Dari Amerika ini mau memperbaiki masjid harus ada izin, melakukan renovasi rumah kita sendiri harus ada izin gitu. Kalau hubungan kita dengan pemerintah nggak bagus gimana? Maka alhamdulillah yang terpilih ketika itu sebagai wali kota kan Micah Bloomberg. Dan memang saya dekat dengan wali kota New York. Ini ada salah satu foto saya di belakang ini bersama Micah Bloomberg. Jadi saya dekat dengan Micah Bloomberg. Ini bahagian dari usaha kita untuk meredam kecurigaan dan ketakutan ketika itu. Ini yang pertama yang saya lakukan. Nah, bahkan sebenarnya saya menjadi pembicara di kepolisian dan sampai sekarang juga masih sebagai narasumber di kepolisian dalam pelatihan-pelatihan tentang kultur dan budaya ya kota New York. Nah, yang kedua saya membangun hubungan antar agama itu, dialog atau interfaith dialogues. Kenapa saya melakukan ini? Karena Islam dipersepsikan sebagai agama yang tidak bisa bergaul. Dan kenyataannya memang banyak orang Islam yang tidak bisa bergaul. Karena merasa kita beriman, merasa kita ibadahnya sudah bagus, sudah hebat, ya kita sudah seolah-olah dijamin masuk surga. Ngapain kita bergaul dengan orang lain? Takut terinfiltrasi, takut terkontaminasi, maka nggak perlu bergaul. Maka terkadang karena perilaku orang Islam, Islam terkadang dituduh bahwa agama ini adalah agama yang eksklusif, yang tidak bisa bergaul. Nah, untuk mengurangi kecurigaan seperti ini, saya membangun komunikasi dengan masyarakat agama lain. Dan ini mohon maaf termasuk masyarakat yang kerap kali kita pahami sebagai masyarakat yang bermusuhan dengan kita. Siapa itu? Adalah masyarakat Yahudi kan? Nah, saya berkomunikasi dengan mereka. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar, bisa kita diskusikan nanti dari perspektif agama, apa manfaatnya, dan lain sebagainya, berdialog ini. Bisa kita diskusikan. Tapi intinya adalah ternyata luar biasa. Di saat-saat kita mendapatkan serangan, di saat-saat kita diintimidasi, di saat-saat kita dikerasin, ada justru teman-teman non-muslim yang membela kita. Termasuk saat ini, di saat Donald Trump terpilih, yang sangat anti-Islam dan rasis. Ternyata banyak masyarakat Amerika yang membela kita. Ada di tahun 2017 kan Donald Trump mengeluarkan aturan namanya Muslims Ban. Ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Kita udah tahu dari 6 negara dulu. Saya katakan dulu karena itu hanya percobaan. Kalau 6 negara ini berhasil, nanti akan ditambah negara yang lain. Jangan-jangan Indonesia juga akan masuk sebenarnya. Nah, apa yang kami lakukan ketika terjadi itu? Kami melakukan demonstrasi besar-besaran di kota New York, di Times Square. Puluhan ribu orang keluar ke jalan-jalan mengatakan, "Today I am a Muslim too." Hari ini saya juga Muslim. Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang juga saya. Itulah, Allah membalik itu. Nah, sebagai bagian dari hasil dialog-dialog yang kita lakukan. Ini 2 program kedua yang saya lakukan di Islamic Center itu. Nah, yang ketiga tentu, dan ini yang paling penting, adalah membuka kelas khusus mu'allaf. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims, atau Forum Islam untuk Non-Muslim. Kenapa saya menamai Forum Muslim? Bukan kelas. Karena saya tidak ingin orang-orang Amerika ini merasa diajarin oleh saya. Nanti mereka mengatakan, siapa kamu sih? Orang Amerika ini merasa lebih pintar, merasa lebih maju, merasa lebih kuat gitu. Nah, kalau kita mengajarin kan mengatakan, siapa sih kamu yang mengajarin saya gitu? Maka saya menamakan kelas itu forum. Dan ternyata ketika kita membuka kelas itu luar biasa. Banyak sekali orang Amerika yang datang belajar Islam. Ada yang datang memang serius belajar Islam, alhamdulillah mayoritasnya masuk Islam. Dan kita tidak pernah mengatakan, ayo masuk Islam. Tidak pernah keluar dari mulut saya mengatakan, ayo masuk Islam. Saya hanya menyampaikan saja apa itu ajaran Islam. Selebihnya mereka memutuskan dan Allah yang putuskan, karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang juga hanya mencari-cari kesalahan. Dan ini sering saya sampaikan di mana-mana. Kenapa? Karena mohon maaf, satu kesalahan yang keluar dari mulut kita ini, apalagi dalam era informasi yang terbuka,
yang terkadang tiada batas, apalagi media sosial sekarang ini, satu kesalahan yang keluar dari mulut kita, ini akan menjadi 1000 kesalahan di internet. Nah, oleh karenanya ini para ustadz kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan karena atas nama kebenaran kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan komunikasi yang kita inginkan. Dakwah yang kita sampaikan ini punya metode, punya komunikasi. Maka communication skill atau skill komunikasi dalam berdakwah itu begitu sangat penting. Nah, singkat cerita, alhamdulillah ada yang memang datang mencatat-catat, mencari-cari kesalahan. Dan memang banyak kali juga ternyata tiba-tiba ada artikel yang menyerang misalnya. Tiba-tiba ada tulisan-tulisan di internet yang menyerang. Misalnya saya ini kok memiliki taqiyah. Itu kan istilah Syiah itu. Jadi ramah di depan, tapi di belakang lain lagi. Ya kira-kira begitulah. Ya, karena memang mereka mencari-cari kesalahan. Dan itu seringkali kita dapatkan itu. Nah, tapi alhamdulillah ada juga yang datang hanya mencaci maki, marah-marah gitu loh. Nah, saya tidak perlu menyebutkan lagi banyak cerita bagaimana kita menyelesaikan caci maki dan kemarahan orang-orang Amerika ini. Tapi singkatnya adalah bahwa alhamdulillah ternyata Islam ini memang sebuah kebenaran, cahaya yang tidak akan bisa tertentang lagi. Tidak akan bisa terhalangi lagi. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, singkat cerita ya. Dari Islamic Center ini saya bersentuhan dengan para mu'allaf, dan mu'allaf berkembang sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Rata-rata yang masuk Islam bukan lagi Afro-American, tapi mayoritasnya adalah Hispanic American. Kenapa Hispanic American? Karena memang Hispanic American itu adalah minoritas terbesar sekarang di Amerika. Jadi bukan lagi Afro-American terbesar, tapi Hispanic American. Yang kedua, kenapa banyakan yang masuk Islam setelah 9/11 adalah Hispanic American? Karena ada dua alasan penting. Yang pertama, Hispanic ini kan mereka dari negara-negara yang dulu dikuasai oleh orang Islam. Spanyol itu. Yang berbahasa Spanyol, Meksiko, Kolombia. Ini kan bagian dari kekuasaan Muslim Spanyol ketika itu. Maka ketika mereka bersentuhan dengan Islam, mereka mengatakan, we are coming back home. Kita kembali ke rumah katanya. Karena merasa inilah agama yang nenek moyangnya dulu. Maka begitu mudah orang Hispanik masuk Islam itu. Nah, tapi bukan itu alasan yang utama. Alasan yang terutama kenapa banyak orang Hispanik masuk Islam, dan saya kira Pak Yusmin juga pernah ada pengalaman ini, adalah karena merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat religius, sangat beragama. Orang Hispanik itu secara iman sangat dalam. Ya, karena mereka orang yang beragama Katolik. Dan orang yang beragama Katolik itu memiliki spiritualitas yang lebih dalam. Makanya mereka tidak peduli apakah itu masuk akal atau tidak. Yang penting ada sentuhan batin lah, kira-kira begitu. Nah, begitu mereka bersentuhan dengan Islam baru sadar bahwa ternyata selama ini apa yang terjadi? Semakin merasa beragama, semakin memandang enteng rasionalitas atau pemikiran. Hanya agama Islam lah yang bisa mengkombinasi, menyatukan antara hati dan pikiran, antara hati dan akal manusia. Itu yang menjadi attraction, daya tarik pertama dan terpenting bagi teman-teman Hispanik kita di Amerika. Kenapa mereka banyak yang masuk Islam? Nah, singkat cerita, banyaklah murid-murid saya kemudian masuk Islam. Maka ketika saya selesai menjadi imam di Islamic Center tahun 2014, ya, saya kemudian mendirikan Nusantara Foundation ini. Dan ini saya akan langsung saja. Nah, kenapa saya mendirikan Nusantara Foundation, Bapak dan Ibu? Ada beberapa alasan sebenarnya. Ya. Alasan pertama adalah karena memang saya sebagai salah seorang putra Indonesia yang ada di Amerika ini punya kegalauan panjang. Cukup galau saya. Kegalauan saya itu adalah bahwa Indonesia ini kan negara yang besar, punya sejarah besar, dan memang negara yang besar. Hampir dalam segala aspeknya Indonesia itu kita katakan negara yang dahsyat, negara yang hebat. Tapi kok kenapa ya Indonesia di Amerika itu relatif kurang dikenal? Ya, ini jujur saja. Ya, kita ambil misalnya contoh yang saya sampaikan kalau saya di Indonesia. Masalah cuisine atau makanannya. Hampir di Amerika nggak ada kok restoran Indonesia. Padahal sejujurnya, ya pasti Pak Yusmin tahu lah kalau ke New York hanya ada beberapa restoran Indonesia kecil lah ya. Dan itu pun ya goyah lah gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang makanan, saya yakin ya bahwa tidak ada yang kalah Indonesia kalau dari segi keenakan makanannya. Dan bukan cuma enaknya, tapi dari segi keragaman makanan bangsa dan negara dan bangsa kita ini.
dari Aceh sampai Papua masing-masing punya makanan daerah. Kalau di Makassar saja misalnya, kebetulan saya dari Makassar, ya ada coto Makassar, ada palu konro, ada palu mara, ada palu basa, ya mau apa lagi kira-kira begitu. Ada semua kan di Makassar itu. Ada sop saudara itu. Ini satu kota atau satu daerah ini. Belum lagi kita berbicara daerah yang lain. Tapi kenapa di luar negeri, termasuk di Amerika kok restoran Indonesia hampir nggak ada gitu. Nah ini kan menjadikan saya sebagai putra Indonesia cukup apa juga, cukup galau juga itu. Termasuk kenyataan bahwa kita sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia, loh, kenapa kak terkadang dipandang enteng, terkadang dilihat sebelah mata? Karena kenyataannya memang, mohon maaf ini, despite kenyataan bahwa kita negara Muslim terbesar, tapi peranan kita sebagai Muslim terbesar di dalam dunia global sangat minim. Nah, cobalah Pak Yusmin jalan-jalan ke perpustakaan Kongres misalnya, salah satu perpustakaan yang paling lengkap di dunia. Coba cari buku-buku yang dikarang oleh orang Indonesia. Ya hampir nggak ada gitu. Bandingkan dengan Malaysia, bandingkan bahkan dengan Bangladesh, apalagi Pakistan, apalagi Mesir. Begitu banyak buku-buku yang dikarang oleh mereka. Ulama-ulama yang berkiprah di luar negeri, termasuk di Amerika, kok sangat minim sekali. Nah, semua ini kemudian menjadikan saya agak galau. Maka saya kemudian mendirikan yayasan ini, Yayasan Nusantara, dan menamai Nusantara. Ya. Orang sering bertanya, Nusantara itu apa? Bahasa aneh bagi orang Amerika. Ya kan seharusnya saya mengatakan American Muslim Foundation, Islamic Foundation, atau Muslim Foundation, atau apalah kira-kira begitu. Tapi kenapa saya menamai Nusantara? Karena memang ingin menjawab kegalauan panjang saya itu. Ini ada cerita sedikit, ini saya pernah memberikan presentasi Islam di North Florida University. Waktu itu ada kerjasama dengan Kedutaan Indonesia di Washington, dan Nusantara Foundation diundang memberikan presentasi Islam. Ketika saya mengenalkan diri bahwa saya ini Indonesia, itu mahasiswa dan profesor, nampak seperti nggak berminat untuk kurang apa ya, responnya dingin lah kira-kira begitu. Lalu saya ganti, do you know Bali? Begitu saya menyebutkan kata Bali, semua berteriak, yes of course, Bali is beautiful, Bali itu sangat cantik. Maka saya kemudian tambah galau lagi, kok ini Indonesia kok sepertinya bagian dari Bali, apa sampingnya Bali gitu. Nah ini yang kemudian menjadikan saya mendirikan Yayasan Nusantara atau Nusantara Foundation ini. Dan tujuan yang terbesar sebenarnya, program terbesar Nusantara ini selain presentasi Islam di universitas, melakukan seminar-seminar konferensi, termasuk Pak Yusmin pernah hadir dalam konferensi ekstremisme, membahas tentang ekstremisme dengan pembicara para ahli Islam dan Indonesia waktu itu. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, termasuk kelas mu'alaf kita lanjutkan, tapi juga tujuan terbesar adalah mendirikan Mu'alaf Center. Nah, ini cita-cita besar Nusantara ketika itu. Tahun 2014, 2015, sampai 2018 ternyata kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendirikan Mu'alaf Center ini. Maka tiba-tiba di penghujung tahun 2018, ada seorang teman kemudian mengenalkan bahwa ada sebuah properti yang akan dijual. Saya tanya, properti itu apa? Dia katakan ini bekas sekolah swasta. Datanglah saya melihat properti itu. Di sebuah kota kecil namanya Moodus, ya, antara New York dan Boston. Dan ternyata tanahnya cukup luas, 7,5 hektar. Ada beberapa gedung tua. Sayangnya bahwa properti ketika itu dijadikan sebagai kandang ayam. Nah, saya ingin persingkat cerita ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena mohon maaf saya tidak banyak membahas tentang materi jihad berinfak ya, nanti itu di akhir saja sedikit saya akan singgung. Saya banyak cerita saja mengenai Islam ini karena saya kira ini lebih relevan kalau menurut saya daripada ceramah-ceramah yang memang substantif secara Islam ya, karena itu banyak kita dapatkan dari ustaz-ustaz yang lebih kaliber. Nah, kemudian kita belilah ini. Alhamdulillah kita diberikan kelonggaran untuk membeli dalam masa 2 tahun. Kita ansuran lah. Dan alhamdulillah seharusnya pada bulan April tahun lalu, gedung tersebut atau properti tersebut sudah kita selesaikan. Sudah lunas. Tapi karena tiba-tiba di bulan Januari, bulan Februari dan Maret ini COVID menjadi naik, maka akhirnya juga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka sampai sekarang ini alhamdulillah dengan izin Allah masih tertunda 3 bulan pembayaran. Dan yang memiliki properti juga tidak terlalu mendesak. Nah, saya ingin mengatakan begini Bapak dan Ibu sekalian. Setelah kita memiliki properti ini, kita sudah melakukan pembersihan-pembersihan, renovasi-renovasi. Ada
ketika itu ada 9 gedung, hanya 5 gedung yang bisa kita pertahankan, selebihnya kita runtuhkan karena tidak bisa dipakai lagi. Nah, gedung-gedung yang bisa kita pertahankan ini, kita sudah renovasi dan alhamdulillah sudah mulai kita manfaatkan. Ya. Tahun lalu misalnya ada kegiatan tahfiz Al-Quran di musim panas. Dan alhamdulillah cukup berhasil. Ya, selain itu kita juga sudah mempergunakan lokasi ini untuk outreach program, mendekati tetangga-tetangga kita. Nah, ketika saya membeli properti ini untuk dijadikan pondok pesantren, dan ini impian besar ya, karena orang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bisa mendirikan pondok pesantren di Amerika. Maka ketika saya membeli gedung ini, ada 3 tantangan yang saya hadapi. Nah, tentu selain masalah pendanaan, juga adalah apakah kita akan bisa mendapatkan izin. Tapi alhamdulillah, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama ini, pemerintah setempat insya Allah akan memudahkan bagi kita. Tapi yang paling sebenarnya mengkhawatirkan ketika itu, apakah tetangga-tetangga nantinya itu bisa menerima kehadiran kita di lokasi tersebut. Alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan ala Nusantara, ala Indonesia, kita undang mereka makan-makan, kita undang mereka bercandaria, mereka kemudian menjadi senang. Maka tetangga kita sekarang ini sudah mulai simpati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya barangkali ingin agar kita lebih berdialog supaya hidup acara kita ini. Saya ingin mengatakan begini. Pesantren ini kita dirikan sebagai bahagian dari upaya untuk ya kita mengenalkan kebesaran dan khususnya kebesaran Islam di Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa Indonesia ini ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar dunia bukan sembarangan. Saya yakin ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitalah umat Islam Indonesia sesungguhnya yang bisa menampilkan wajah Islam yang mungkin dalam istilah saya dirindukan oleh dunia. Apa maksudnya? Ya Islam yang dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Islam yang riang, yang cerah, yang ceria, yang ramah. Islam yang mudah bergaul, easy going, murah merangkul orang, tidak ditakutin, ya. Komunikasinya bagus. Nah, ini kan muslim kita di Indonesia, inilah harapan dunia sebenarnya. Dan oleh karenanya pesantren kita ini betul-betul insya Allah akan menjadi salah satu batu loncatan ya. Kalau mau istilah kamu salah satu fondasi lah bagi upaya kita untuk mengenalkan Islam yang menjawab stigma Islam yang salah itu. Bahwa Islam itu keras, Islam itu adalah peperangan, Islam itu adalah memaksa orang dan seterusnya. Kita akan tampilkan bahwa Islam itu adalah agama yang ramah. Agama yang tersenyum kira-kira demikian. Nah tentu selain itu karena menjadi bahagian tanggung jawab kita di dalam mengemban dakwah ini. Dan dakwah ini saya selalu mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanpa kecuali. Semua individu umat Muhammad SAW tanpa kecuali adalah pendakwah. Adalah da'i. Nah orang mengatakan saya kan ahli teknis. Da'i pada bidangnya. Dakwah itu bukan sekedar ceramah. Bapak dan Ibu pengalaman saya di Amerika dan saya kira Pak Yusmin juga pasti menyadari itu. Ceramah dalam dakwah kita ini mungkin hanya 20% saja. Hanya 20%. Selebihnya itu adalah bagaimana kita menampilkan Islam secara profesional dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi role model, menjadi contoh tauladan bagi masyarakat setempat. Maka pesantren ini akan menjadi salah satu perkampungan yang akan kita tampilkan. Bahwa ketika Islam hadir, pasti berbagai permasalahan yang ada akan ada jalan keluarnya. Dan itu sudah kita buktikan di Amerika. Jamaica Muslim Center yang saya pimpin sekarang ini, salah satu masjid yang kita pimpin di kota New York. Dulu daerah Jamaica ini, daerah yang cukup menyeramkan. Nggak ada orang yang mau tinggal di sini dulu. Hingga pada tahun 70-an, ada masyarakat Bangladesh Pakistan mendirikan masjid. Maka sekarang ini singkatnya, daerah Jamaica, di mana Jamaica Muslim Center berdiri, adalah salah satu daerah yang paling aman di kota New York. Di mana kita berada, pasti membawa kebaikan. Maka kita ingin menampilkan bahwa pesantren nanti akan menjadi sebuah perkampungan Islam. Dan ketika perkampungan Islam hadir, akan memberikan kontribusi besar. Nah disinilah kemudian Bapak dan Ibu saya ingin menyampaikan tantangan untuk kita semua. What we can do, apa yang bisa kita lakukan bersama. Karena pertanyaannya adalah, apakah kita bisa ikut dalam perjalanan panjang ini. Saya mengistilahkan ini perjalanan panjang, karena memang tidak mudah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita memerlukan pendanaan besar, kita memerlukan visi yang besar, kita memerlukan usaha yang keras. Tapi insya Allah saya kira dengan mimpi, dan mimpi orang beriman itu bukan di saat tidur, tapi justru di saat terbangun. Saya yakin dengan mimpi ini insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya. Tapi pertanyaannya adalah what we can do. Maka harapan saya Bapak dan Ibu bisa
ikut mengambil bagian, dan inilah bagian dari jihad kita. Salah satunya adalah tentu mendoakan, ya, mohon doanya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mohon juga dukungan di dalam mendukung financing atau pendanaan daripada upaya pembangunan pondok pesantren kita ini. Bukan besarnya yang akan dilihat oleh Allah, tapi insya Allah keikhlasan kita dan kemanfaatan yang akan kita berikan. Tadi ada satu ayat yang dibacakan dari dua ayat itu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa nasibmu di dunia ini. Kalau kita membandingkan itu antara mencari dan jangan lupa, berarti dunia ini adalah tempat di mana kita berusaha untuk akhirat kita. Maka poinnya adalah ayat tadi itu adalah dunia kita ini, hidup kita ini adalah akhirat oriented sifatnya. Jadi kita struggle di dunia ini, tapi tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil bagian dalam proses perjalanan pembangunan pondok pesantren ini. Apapun itu bentuknya, berdoa atau memberikan dukungan pendanaan. Saya mohon maaf, ini salah satu hal yang terberat bagi saya adalah fundraising. Karena saya merasa bahwa meminta orang untuk berdonasi itu memalukan. Bukan memalukan kepada saya, tapi memalukan untuk kita semua. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak disuruh sebenarnya. Umat Islam itu adalah memberi, ya. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada diminta, disuruh meminta. Tidak ada dalam Al-Quran kita disuruh meminta. Makanya saya nggak pernah meminta. Kita disuruh justru membeli dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Nafkahkan, berikan, sedekahkan. Itu perintah dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa memang kita harus proaktif untuk memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Saya kira itu pengantarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada sedikit bayangan apa yang akan kita lakukan. Ya, tapi intinya alhamdulillah Islam berkembang terus-menerus dan kesimpulannya tidak akan bisa terhalangi lagi walaupun diganggu sana-sini, termasuk gangguan-gangguan politisi yang nakal seperti Mr. Donald Trump itu. Saya kira demikian, saya akhiri, kita buka saja diskusi, lebih baik, lebih panjang, saya kira lebih bagus. Hadanallah wa yakum jama'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Imam Samsi. Ceramah yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah teman-teman nih banyak mengirimkan pertanyaan Pak. Tapi kalau memang waktunya masih panjang karena ini kita masih ada masih banyak lumayan nih. Masih ada 1 jam, masih 1 jam lebih 10 menit. Ya. Bisa. Ya, kita kan ini kan pesertanya kan profesor ya, alumni ITB. Jadi pasti banyak harus kita diskusikan. Ya. Ya. Hanya jawab ada jadi guru besar. 10 menit. Ya. Jadi ada guru besar di ITB sendiri, ada guru besar teladan di IPB, Pak. Dia Mantap. sekolah di IPB. Siap. Di ITB tapi malah menjajah IPB. Ya, Di UI juga ada Bang Yusmin. Yang UI juga ada. Yang UI juga ada. Oh ya betul, di UI juga ada, betul. Siap. Jadi kami hampir semua lini kami kembangkan, alhamdulillah Pak. Terus kemudian kami juga ada yang merombak kultur bisnis komputer. Ada yang bisa mendeteksi tsunami, dan ada yang sanggup membuat drone yang bisa jalan 120 km Pak dari mesin Pak. Mungkin biasa. Untuk pemeriksaan pesantren Bapak bisa juga dipesankan drone itu Pak. Iya, siap. Yang bekerja. Baik Pak, jadi ini kita bacakan pertanyaannya dulu aja yang sudah menyampaikan pertanyaan, terus kemudian nanti kalau masih ada waktu lagi interaktif gitu Pak. Baik Pak ya? Iya. Baik, pertanyaan pertama dari Mbak Ani Hadi nih. Mbak Ani Hadi dari jurusan TI nih, Teknik Industri juga. Pertanyaan untuk Pak Imam, kalau pesantren sudah jadi, apakah Pak Imam mau menyertakan ustadz-ustadz dari Indonesia untuk jadi pengajar di pesantren spesial ini? Ini pertanyaan beliau nih banyak nih. Nah, jadi saya borong aja dan komentar. Terus kemudian yang kedua tuh komentar. Tadi terlihat waktu di penayangan video ada gedung bernuansa Indonesia. Nah itu mungkin Pak Samsi lupa bawa juga sekalian kayak taman mini kan sebetulnya kan pesantren ini. Jadi menampilkan arsitektur khas Indonesia.
indah sekali dan mengharukan, kata Mbak Ani Hadi. Terus nomor 3 Pak, setelah 9/11 teman saya yang tinggal di Seattle sampai sempat lepas hijab Pak, karena dibully tetangganya. Tapi sekarang sudah kembali berjilbab lagi. Pertanyaan beliau, kapan setelah orang Amerika marah terhadap peristiwa 9/11, kapan masyarakat Amerika kembali accepted Muslim value Pak di Amerika, simbol Islam dan sebagainya. Apakah ada kiat-kiat yang dilakukan pemerintah Amerika untuk menangani bullying tersebut, terutama bullying terhadap orang Islam? Terus yang terakhir nih Pak, dari Mbak Ani nih. Ini cuma satu orang nih Pak yang keyword untuk mencari lokasi pesantren ini apa Pak? Jadi kalau di Google tuh keywordnya apa yang paling ini, supaya nanti langsung nongol di Google. Ya. Mungkin untuk dari Mbak Ani Hadi itu dulu. Jadi silakan Pak Samsi menjawab, karena banyak juga nih. Nanti kita sambung lagi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusmin. Ini pertanyaan cukup banyak juga ini. Terima kasih Bu Ani. Pertanyaan pertama tentang apakah kalau pesantren ini sudah jadi dan apakah memungkinkan untuk juga mendatangkan ustadz-ustadz dari Indonesia. Idealnya memang demikian, karena impian kita memang ingin mengenalkan Indonesia ya. Hanya saja harus kita pahami bahwa untuk masuk Amerika saja memang agak susah ya. Apalagi untuk masuk bekerja sebagai guru. Ya, tentu bukan hanya masalah visa saja. Masalah yang lain adalah kami ingin ke depan bahwa pesantren ini tidak lagi terlalu immigrant oriented, ya. Dimana selalu orang Islam yang imigran itu merasa bahwa mereka masih mewakili negaranya gitu. Bahkan orang Islam yang sudah ganti paspor pun masih merasa saya ini orang Mesir, saya orang Pakistan, saya orang Bangladesh. Saya ingin menjadikan pesantren ini pesantren yang memang bisa mengenalkan Indonesia, nuansanya Indonesia, tapi sekaligus efektif untuk Muslim Amerika dan masa depan umat Islam di Amerika. Dan oleh karenanya kalau memang kita bisa mendapatkan ustadz yang bahasa Inggrisnya baik dan tentunya bisa memiliki wawasan yang luas, memahami tentang Amerika dan dunia global, ya tentu kita harapkan bisa. Tapi memang tantangannya apakah pesantren nanti mampu untuk muncul tadi nggak ada video ya? Apakah nanti pesantren ini bisa misalnya mensponsori visa kerja bagi seorang ustadz dari Indonesia? Karena ini tidak mudah. Nah, ini saya ingin ingatkan saja ya, bahwa kita sering mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia, tapi visa mereka itu adalah visa kunjungan. Dan itu di Amerika kalau sampai ketahuan bahwa ustadz-ustadz itu mendapat gaji, ya, mendapat kompensasi ketika mereka berceramah, maka mereka menjadi masalah. Karena di Amerika ini setiap pemasukan ada tax, ada pajak, ya. Dan kalau melanggar pajak di Amerika ini itu dosa besar. Itu dosa besar di Amerika. Dan oleh karenanya memang pemikiran kita adalah idealnya kalau bisa kita mendatangkan ustadz-ustadz ya ke Indonesia dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang prosesnya panjang. Ya harapan kita pertama kali tentu ya mungkin ada 2-3 orang lah yang akan mengajar Al-Quran dan seterusnya. Tapi ustadz-ustadz utama, guru-guru utama adalah tetap dari Amerika Serikat kan. Karena di sini juga kita tidak kurang dari syekh-syekh dan ustadz-ustadz tamatan dari generasi muda kita sendiri di Amerika. Bahkan di kalangan masyarakat Indonesia sekarang ini sudah ada anak-anak yang hafal Quran, bahkan sudah menjadi ustadz yang cukup baik. Di Dallas misalnya ada teman kita punya anak yang hafiz Al-Quran, Masya Allah sudah ustadz ya. Dan ini adalah masa depan wajah muslim di Amerika, termasuk wajah muslim Indonesia kita. Maka saya mengatakan ya insya Allah kita pikirkan itu ke depan. Tapi saya selalu ingin melihat bahwa ke depan umat Islam di Amerika ini harus memang bahagian dari Amerika. Saya bercita-cita mendirikan Mu'alaf Center itu salah satu tujuan impian saya, bahwa ke depan imam dan dai-dai di Amerika itu tidak lagi bertumpu kepada imported imam seperti saya, imam yang diimpor. Kita menghendaki bahwa imam-imam ke depan itu adalah imam yang diproduksi dari Amerika, yang faham mentalitas Amerika, mindsetnya Amerika, tahu budaya Amerika, bisa menyampaikan dengan skill komunikasi yang American, kira-kira begitu. Masalahnya kita yang imigran ini kalau datang, terkadang mohon maaf bahasa Inggris kita juga belepotan. Yang kedua, kita terkadang tidak bisa menyesuaikan diri, komunikasi kita, kultur kita, dan sebagainya. Dan ini menjadi penghambat. Ya. Jadi memang kita harapkan ke depan bahwa pesantren ini
yang akan mengenalkan Indonesia, tapi sekaligus tidak akan melepaskan misi utama bahwa akan menjadi pusat pendidikan bagi pengembangan Muslim Amerika ke depannya. Jadi itu mengenai yang pertama, Bu ya. Tidak menutup kemungkinan, insya Allah mudah-mudahan. Nah tentu yang kedua, dilihat tadi gedung-gedung bernuansa Nusantara ya. Ya karena memang itu adalah salah satu jawaban kepada kegalauan saya tadi kan. Yang saya katakan bahwa Indonesia itu kurang dikenal. Maka kalau kita punya dana insya Allah, kita akan mendirikan gedung-gedung baru dengan desain yang memang Nusantara sifatnya. Dan mohon maaf saya lupa sampaikan, yang merancang master plan dari pesantren kita itu Gubernur Jawa Barat loh, Pak Ridwan Kamil ya. Dan itu sudah diselesaikan ya oleh beliau. Karena kebetulan kami dengan beliau itu dekat. Beliau itu pernah tinggal di Kota Nuyuk 2 tahun ya, dan menjadi jamaah kami di Masjid Al-Hikmah, tempat di mana Pak Yusmin biasa memberikan khutbah juga ya. Dan beliau membantu saya dulu itu menerbitkan majalah Al-Hikmah namanya Pak Yusmin. Orangnya memang pendiam gitu, tidak banyak ngomong dari dulu gitu. Maka ketika beliau pulang ke Bandung, kami tetap menjalin hubungan dan sampai sekarang sangat dekat dengan beliau, dengan Pak Ridwan Kamil. Maka ketika kita ingin mendirikan pesantren ini, tidak ada orang yang ada di benak saya pertama kali adalah meminta beliau untuk mendesain master plan daripada masjid dan pesantren kita. Dan beliau sudah menyelesaikan itu di tengah kesibukan. Bayangkan pada saat kampanye, begitu terpilih masih terus itu. Ya, karena beliau merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab beliau. Ya. Jadi insya Allah akan ada gedung-gedung bernuansa Nusantara karena bagian dari cara kita untuk mengenalkan Islam di Indonesia. Ya. Nah yang ketiga tadi tentang 9/11 dan bagaimana tantangan yang kita hadapi ya. Memang luar biasa Bu. Ya. Saya baru-baru ini menulis beberapa tulisan bersambung tentang pengalaman 9/11 pada saat 9/11 bulan September yang lalu. Dan itu ada 11 tulisan ya. Itu masih bersambung. Karena itu insya Allah akan menjadi buku ya. Nah, saya menyebutkan bagaimana tantangan yang kita hadapi ketika terjadi itu. Bahkan di sore hari ketika hari hanya itu, kita meeting di sebuah masjid di Manhattan, ada imam-imam yang ketakutan dan bahkan minta ditutup masjid. Tapi alhamdulillah, kebanyakan di antara kita bertahan bahwa kita tidak ada alasan untuk menutup masjid. Apa kesalahan kita? Mereka bukan wakil kita dan kita bukan wakil mereka. Kalaupun yang melakukan itu orang Islam, ya, ngapain kita ikut merasa bersalah gitu loh. Maka alhamdulillah kita tidak menutup masjid, walaupun memang ada wanita-wanita yang dipukulin, ada Afro-Amerika yang ditusuk, ada 2 orang yang meninggal dunia, ya, dan ada beberapa kekerasan-kekerasan lain yang terjadi. Alhamdulillah ternyata dengan usaha kita yang keras, pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi itu, termasuk membangun komunikasi dengan masyarakat lain, itu beransur-ansur turun ya ketakutan itu. Bahkan berbalik, ya, justru non-Muslim banyak yang membela kita. Di Amerika ini mohon maaf ya, ada beberapa universitas justru mahasiswinya ikut memakai jilbab sebagai solidaritas kepada mahasiswa yang memakai jilbab ketika itu. Itulah kehebatan Amerika. Dan itu terjadi ya. Jadi ini sebaliknya dari apa yang terjadi kepada teman ibu itu sampai melepaskan jilbab karena tetangganya marah gitu ya. Tapi justru di beberapa universitas ada mahasiswi justru pakai jilbab mendukung mahasiswa Muslim ya. Nah, kalau ingin mencari kata keywords daripada pesantren kita bisa dimasukkan alamatnya saja. 613 Town Street, Modus. Modus itu M-O-O-D-U-S, Modus. Bacanya Modus, Modus ya. Connecticut. Nanti insya Allah keluar dari di mapnya itu akan keluar Google Mapnya ya. Jadi 613 Town Street, Modus City, CT, Connecticut maksudnya. Nanti insya Allah akan keluar di Google Mapnya situ. Saya kira begitu Ibu Ani. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Pak Yusmin. Baik, terima kasih Pak. Ini banyak nih pertanyaan ini, tapi mudah-mudahan ini semangat banget nih. Alhamdulillah. Ini dari Bang Imi. Bang Imi yang mukanya mirip dengan Governor Chris Christie dari New Jersey. Mohon ditanyakan ke Pak Imam Samsi Ali. Apakah nama pesantren Nusantara itu ada hubungannya dengan Islam Nusantara yang lagi didengungkan di Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan Ketua PBNU Kiai Said Agil Sirat? Di mana isu Islam Nusantara yang cenderung liberal jadi isu yang sangat miring di Indonesia. Mohon penjelasannya karena banyak teman-teman yang menanyakan ini. Terima kasih Pak Imam dari Suhaimi. Silakan Pak Samsi langsung jawab Pak. Iya. Terima kasih Pak Suhaimi.
Jadi Nusantara Foundation ini berdiri sebelum kata Islam Nusantara itu populer ya. Ya. Karena kita berdiri tahun 2014. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dan kita sama sekali tidak pernah ada merasa bahwa kita mewakili Islam Nusantara ya. Ya, walaupun hal itu bisa kita perdebatkan ya tentang Islam Nusantara itu. Tapi intinya adalah kata Nusantara ini sebuah kata besar. Ya, karena jauh sebelum Indonesia terwujud, kata Nusantara itu sudah kita kenal ya. Bahkan bagian dari negara-negara ASEAN itu menjadi bagian dari Nusantara, kerajaan Nusantara. Maka harapan kita memang ingin merepresentasikan Islam yang berwajah bagian dari dunia inilah. Sebenarnya tujuan yang terpenting daripada memilih kata Nusantara ini, ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu tidak harus Timur Tengah, ya, bukan hanya Timur Tengah saja. Kenapa saya perlu menyampaikan seperti ini? Bukan kita anti Arab, bukan sama sekali tidak. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Arab, masya Allah imannya kuat dan banyak melakukan kerja-kerja yang bagus untuk Islam ini. Maka kita nggak perlu memandang enteng orang, ya, merasa kita Islamnya paling baik dengan memakai kata Islam Nusantara, nggak perlu itu, ya. Hanya saja di Amerika ada stigma yang mengatakan bahwa Islam itu agamanya Timur Tengah, ya. Nah itu dari dulu. Kenapa Islamic Studies di Amerika juga disebut sebagai Middle Eastern Studies misalnya, atau minimal Orientalism ya, Studies, ya, Oriental Studies. Karena memang ini ditampilkan bahwa Islam itu agamanya orang Arab. Nah, sebenarnya tidak ada masalah sih mengatakan bahwa Islam itu adalah agamanya orang Arab karena memang banyak orang Arab yang beragama Islam. Tapi ada kesalahan di situ. Kesalahan yang pertama adalah seolah-olah agama Islam ini hanya agamanya orang Arab dan seolah-olah semua orang Arab itu Muslim, padahal dua-duanya salah. Tapi yang terpenting yang ingin kita koreksi adalah orang Amerika atau orang Barat ketika menyebut kata Arab, maka mereka sudah memiliki konotasi atau persepsi yang seperti ini. Kasar, ya, tidak ada demokrasi, tidak menghormati wanita, tidak ada kebebasan, ya, gontok-gontokan, mudah marah dan seterusnya. Itulah persepsi yang terbangun dengan kata Arab itu. Maka ketika Islam diidentikan dengan Timur Tengah atau Arab, seolah-olah Islam seperti itu. Islam itu suka marah, Islam itu berperang, Islam itu terorisme, Islam itu nggak menghormati wanita, nggak ada HAM dan seterusnya. Nah inilah yang kita balik, maka kita namai yayasan kita dengan Nusantara untuk mengatakan bahwa Islam itu adalah milik semua orang. Ya, saya masih ingat waktu membaca Quran, kira-kira sebenarnya diminta berdoa, tapi membaca Quran di Yankee Stadium itu yang tadi ada videonya. Saya memilih salah satunya adalah Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kenapa saya memilih ayat ini? Karena sejak itu saya ingin menyampaikan pesan kepada Amerika bahwa Islam itu adalah agama universal. Ya, Tuhan kita Rabbul Alamin, bukan Tuhan orang Arab kok, bukan Tuhannya orang Indonesia saja. Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Muhammad rahmatan lil alamin, Al-Quran hudan linnas. Maka agama kita ini adalah agama yang paling universal. Jangan disangka agamanya orang Arab saja, tapi juga termasuk agamanya orang Amerika, agamanya orang putih, agamanya orang hitam. Itu yang kita ingin tampilkan. Maka kata Nusantara ini adalah ingin menyampaikan bahwa jangan selalu berkiblat kepada satu bentuk manusia saja. Nah, saya juga termasuk ini orang yang paling banyak dikritik. Kok imam janggutnya nggak panjang ini kayak Pak Yusmin? Kan harus saya sudah berusaha menumbuhkan janggut, tapi yang tumbuh cuma ini aja nih. Ini modal, ini senjata saya ini. Untuk menjadi imam di Amerika harus janggutnya panjang. Nah, kenapa? Karena ini permasalahannya begitu ya. Ada cerita ini Pak Yusmin, saya pernah diundang oleh ICNA Convention. Ya, ICNA ini Islamic Circle of North America. Jadi salah satu organisasi besar di Amerika punya pertemuan tahunan. Nah, saya diundang untuk menjadi pembicara dalam pertemuan para imam saja. Jadi pesertanya hanya imam saja. Saya diundang khusus berbicara tentang interfaith. Karena mereka tahu saya ini aktif di interfaith. Maka mereka ingin tahu konsep interfaith itu. Rupanya karena ini acara para imam, punya security. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Begitu saya masuk, karena saya pakai pakaian biasa seperti ini, batik, dan kemudian ya tidak pakai songkok lagi ketika itu. Ditahan oleh security. Pertanyaannya bukan apakah kamu peserta, apalagi pembicara, bahkan apakah kamu imam, bukan. Are you a Muslim? Coba lihat. Apakah kamu orang Islam? Kenapa? Karena wajah kita ini kok beda gitu loh. Jadi mohon maaf ini Pak Helmi ini pasti ya orang keturunan India Pakistan lah ya, lebih dekat kepada identifikasi keislaman. Ya, wajahnya Mediterranean. Ya, Mediterranean lah. Jadi lebih dekat kepada Islam, pasti langsung dikatakan pasti Muslim. Tapi kalau kita ini yang hidungnya seperti saya, hidungnya seperti Pak Yusmin, pasti imannya kurang ini.
Lucu kan imannya kurang kata Ustaz. Nah ini yang perlu kita jawab ya. Stigma seperti inilah yang perlu kita jawab. Maka saya memang secara khusus memakai kata Nusantara itu. Tapi nggak ada sama sekali hubungannya dengan Islam Nusantara saya kira. Rugi kalau hanya mewakili Islam Nusantara. Terima kasih banyak. Baik, insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Yusmin. Ya, baik. Terima kasih. Supaya ini juga paham yang lainnya kan. Saya percaya kok. Pertanyaan berikutnya dari Mas Gatot nih, silakan. Mas Gatot dan Pak Mas Suprapto ini saya borong dua dulu. Siap. Dari Mas Gatot, bagaimana Pak Imam bisa membuat orang tertarik masuk Islam, mu'alaf, tanpa mengatakan ajakan untuk masuk Islam? Saya ingin belajar dari Imam hal-hal apa yang, ini istilahnya Mas Gatot nih, jelek. Nah, jadi, what triggers a person to be interested in Islam, Pak Samsi, gitu loh. Apa kiatnya, gitu loh. Karena mungkin Mas Gatot ingin mempelajari teknik itu gitu loh, sehingga bisa jelek langsung tertarik masuk belajar Islam. Pertanyaan kedua, ini soal prioritas. Mas Gatot ini dari jurusan teknik industri, Pak. Jadi mengelmu decision support system, decision making, Pak. Ini priority, Pak. Kenapa membangun pesantren di USA? Padahal kan perlu juga di pesantren di dalam negeri, Pak. Nah, begitu dari Mas Gatot, dua pertanyaan. Dari Mas Suprapto, Kang Mas Suprapto ini dari planologi, sejurusan sama saya, Pak. Mohon disampaikan bahwa Indonesia dengan masyarakat Muslim yang sangat besar, namun kurang atau malah tidak ada perannya di dunia global. Ya, jangankan ke dunia global, kata Mas Prapto. Di dalam negeri saja sejujurnya peran dan warna Islam sendiri juga seperti sengaja dilemahkan. Bahkan secara sadar dilemahkan oleh kalangan Muslim sendiri, Pak. Ini bagaimana Pak Imam melihat ini dari luar? Ya. Kedua, sekedar ingin tahu saja, kan ada Islamic Center juga di Imam, di tempat lain, Pak. Ini bagaimana hubungannya dengan kegiatan yang Pak Samsi Ahli jalankan? Nah, itu dari jadi 3 pertanyaan dari 2 orang. Silakan, Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Gatot dan Pak Suprapto, luar biasa. Jadi dari Pak Gatot tadi tentang bagaimana dan trigger apa kira-kira yang terpenting di dalam upaya untuk kita menyampaikan Islam ini. Satu hal dulu yang perlu kita ingatkan diri kita semua bahwa hidayah itu ya memang ada di tangan Allah ya. Innallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebab dalam pengalaman kami tahu betul bagaimana Allah itu bekerja dalam memberikan hidayah kepada manusia. Ada orang yang begitu sudah banyak tahu tentang Islam, tapi kok nggak masuk Islam juga. Ada orang yang justru datang marah-marah karena klikan yang ada sesuatu yang tiba-tiba kena dia, alhamdulillah menerima Islam itu. Dan itu pengalaman ya. Bukan lagi sebuah teori, karena memang teorinya ya innallaha yahdi man yasha, Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki gitu. Kecil sih suaranya. Ya, jadi saya kira ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam upaya untuk menyampaikan Islam ini ya. Yang pertama, orang Amerika ini harus kita pahami dulu, memiliki beberapa karakteristik lah. Yang pertama adalah orang yang sangat terbuka. Amerika itu sangat terbuka, orang Amerika. Yang kedua, sangat rasional. Ya. Yang ketiga, memiliki kuriositas yang tinggi, keinginan tahuan yang tinggi. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting dalam upaya untuk kita mengenalkan Islam. Kenapa orang Amerika banyak salah paham kepada Islam? Karena memang orang Amerika terbuka kepada informasi. Dan sekarang yang menguasai adalah informasi media massa. Maka apa yang mereka dapatkan tentang Islam dari media massa, itulah yang kemudian hinggap di kepala mereka. Ya. Maka terjadilah kemudian kesalahpahaman, termasuk Donald Trump misalnya ini. Ada cerita lucu yang mungkin Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari YouTube yang sering saya sampaikan, itu bagaimana Donald Trump salah paham betul kepada orang Islam. Disangkanya orang Islam itu marah terus, ya serius, nggak bisa tersenyum. Kira-kira begitulah. Ya. Maka yang pertama adalah harus memahami konteks masyarakat di mana kita berdakwah. Salah satu permasalahan para dai kita adalah kerap kali bermain komunikasi bulldozer.
Saya istilahkan komunikasi bulldozer. Ya. Tidak melihat kepada siapa mereka ngomong. Gitu. Maka yang terjadi kemudian, dakwah ini kan esensinya persuasi ya. Ngajakan, yang mendekatin, melakukan pendekatan-pendekatan gitu. Dengan ajakan gitu, mengajak. Tapi terkadang karena mohon maaf cara berdakwah kita ini dengan komunikasi bulldozer bukan justru mengajak tapi mengusir. Jangankan teman-teman non-muslim, teman-teman muslim saja terkadang kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah terkadang yang tidak mengkomunikasikan Islam ini secara bijak bil hikmah dalam bahasa Al-Quran itu menjadikan telinga kita ini kan merah. Beberapa kali saya ketemu dengan anak muda kok nggak mau datang ke masjid. Saya tanya, kenapa Anda tidak mau datang ke masjid? Dia katakan, ngapain saya datang ke masjid? Setiap kali datang ke masjid yang saya dengar orang marah-marah. Maksudnya ceramah-ceramah itu kayak mengintimidasi gitu loh. Ya, seolah-olah orang nggak ada harapan untuk hidup. Nggak ada harapan untuk masuk neraka, masuk surga. Sudah neraka semuanya, kira-kira begitu. Nah, ini kan kita tidak memahami keadaan kepada siapa yang kita ngomong. Ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu kepada siapa. Objek dakwah itu ke siapa. Gitu. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran ditekankan, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka. Kata minhum itu penekanan bahwa Muhammad itu dari kalangan orang Arab. Bayangkan kalau tiba-tiba Nabi Muhammad SAW yang diutus ke Mekah pertama kali ketika itu, ibu bapaknya dari Cina misalnya. Lalu datang ke Mekah memberikan dakwah. Bisa dibayangkan bagaimana tantangannya. Ya. Tapi dari kalangan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang dai itu harus memahami lingkungan, situasi, sikon di mana kita melakukan dakwah itu. Nah, ini harus kita lakukan, harus pahami Amerika. Makanya kenapa saya berjuang untuk mewujudkan Mu'alaf Center dan harapannya supaya masa depan dai-dai adalah dari kalangan orang Amerika sendiri. Karena mohon maaf para dai kita di Amerika ini terkadang memiliki mentalitas seperti itu. Sudah di Amerika tapi merasa masih berceramah atau masih berdakwah di Mesir, masih berdakwah di Saudi Arabia. Nah, itu yang terjadi. Maka yang terjadi kemudian komunikasi bulldozer. Nah, baru-baru ini, bukan baru-baru, sudah tahunan sebenarnya lebih. Ada seorang pendeta Katolik. Dia mau belajar Islam. Datanglah dia ke semua masjid, ketemu dengan imam, masjidnya adalah Masjid Timur Tengah, ketemu dengan imam Timur Tengah. Lalu dia mulai bertanya tentang Yesus. Isa alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh imam ini? Dibacakan semua ayat-ayat yang menyalahkan Kristiani tentang Yesus. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah siapa yang mengimani Trinitas. Semua ayat-ayat dibacakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta ini, walaupun dia tahu itu dia salah, atau benar apa yang disampaikan oleh imam, tapi dia sebagai manusia punya ego juga. Akhirnya terjadi reaksi. Dia marah juga kepada akhirnya terjadi apa? Argumen, perdebatan. Akhirnya dia keluar dengan marah. Nah, suatu ketika ketemu dengan saya lah. Akhirnya saya sampaikan, memang ada ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Tapi jangan lupa, kita orang beriman ini tidak beriman kalau tidak beriman kepada Yesus. Tidak beriman kalau tidak mencintai Yesus. Kalau tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah salah seorang yang dihormati di agama kita, tidak mungkin kita beriman. Dia akan tersenyum dengan itu. Nah, orang yang sudah mulai simpati tersenyum, itu sudah siap berbeda. Nah, apa maksud saya? Jadi pertama perlu kita memahami kepada siapa kita berdakwah. Dan tentu dibarengi dengan komunikasi yang pas, yang sesuai. Jangan memakai komunikasi bulldozer. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan pandangan-pandangan positif. Maksudnya apa? Jangan selalu mencari kesalahannya orang dulu. Nah, kita kalau berdakwah kepada orang, jangankan kepada non-muslim. Sesama muslim saja terkadang yang kita cari itu salahnya dulu. Kekurangannya dulu. Seolah-olah merasa dengan kekurangan itu kita mulai berdakwah. Bukan begitu. Justru yang sudah baik itu yang kita angkat gitu. Maka ketika berdakwah kepada orang Kristen seperti tadi kita sampaikan bagaimana orang Islam percaya kepada Yesus, mencintai Yesus. Bahkan Nabi Isa disebut lebih banyak dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nabi Yesus salah satu adalah ulul azam dari kalangan para nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pendekatan-pendekatan. Kalau sudah disampaikan semua itu dan mereka sudah merasa simpati, kita lihat dari wajahnya lah. Baru kita sampaikanlah posisi dasar kita kepada Yesus. Bahwa ya kita beriman kepada Yesus, tapi kita tidak mengimani Yesus sebagai anak Tuhan atau inkarnasi Tuhan. Saya yakin dia akan siap untuk berbeda pendapat itu. Dan dia akan menerima dalam hal ini.
Nah, tentu yang terpenting Bapak dan Ibu, ini banyak sekali sebenarnya kalau berbicara tentang metode dakwah ini panjang sekali. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan ketauladanan. Makanya saya tadi mengatakan bahwa dakwah itu kalau ceramah itu barangkali kurang dari 20% lah. Selebihnya itu adalah ketauladanan. Bagaimana kita menampilkan Islam ini. Salah satu cerita yang selalu sampaikan di mana-mana ketika pertama kali sampai di kota New York, dakwah kita sederhana. Kita ketuk pintu-pintu tetangga kita. Yang mereka mengatakan good morning, kita mengatakan good morning, selamat pagi sir. Ada yang bisa bantu, kita mengatakan saya hanya datang berkenalan kok. Lalu memakai dalil Bible, bukankah Yesus mengatakan cintailah tetanggamu kan? Tentang itu dari Bible. Mereka mulai tersenyum. Nah, saya adalah tetangga Anda di sebelah. Saya mau mengundang Anda ke sebelah. Datanglah ke gedung kita, ke masjid. Yang waktu itu belum bentuk masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Ketika mereka datang, kita siapkan kue, kita siapkan kopi. Kita belum ngomong mengenai Islam. Apalagi ceramah kepada mereka. Tapi sesungguhnya mereka sudah melihat siapa kita. Dengan kata-kata yang santun, yang sopan, dengan senyuman. Ya, mendekati mereka dengan ramah. Mulai mereka bertanya, who are you? Siapa Anda? Kita mengatakan, we are Muslims. Bingunglah mereka. Kenapa bingung? Loh, baru kemarin di televisi orang Islam itu katanya marah-marah. Baru kemarin ke orang Islam itu katanya selalu mencaci maki. Kok ini ada orang Islam yang tersenyum, yang ramah. Yang mana mau dipercaya, televisi apa orang Islam? Maka sekali lagi, dakwah dengan keteladanan itu jauh lebih efektif. Saya kasih contoh saja bagaimana seorang murid mu'alaf saya itu masuk Islam karena contoh-contoh dari kehidupan yang real. Ada murid saya dulu namanya Amanda. Ini orang putih, asalnya dari Iowa. Ya, pasti Bapak tahu Iowa itu salah satu negara bagian dari Amerika. Ketika datang pertama kali ke kelas saya, dia itu datang dengan marah-marah. Dia melemparkan 4 halaman pertanyaan semuanya mengenai Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kamu mengawin anak-anak, kenapa Nabi kamu merampok, kenapa Nabi kamu membunuh, semua. Dan ada catatan kakinya, ada referensinya, anaknya pintar. Maka saya mengatakan waktu kita tidak banyak untuk berdiskusi, ini email saya, ayo kita diskusi pakai email. Mulailah saya jawab dia lewat email. Saya persingkat cerita ya. Amanda ini kemudian mulai datang mendengarkan. Singkat cerita lagi. 6 bulan kemudian Amanda mengatakan, saya kok sudah mulai jatuh hati kepada agama ini. Saya bercanda ketika itu. Kenapa? Kok kamu dulu kan datang marah-marah kepada Nabi kami. Dia mengatakan, because you are a good salesman. Karena kamu adalah salesman yang baik, juru jual yang baik. Saya tanya maksudnya apa? Beliau menjelaskan, Amanda menjelaskan, bahwa yang menarik dia tentang Islam ini adalah ketika diajak untuk hadir di acara-acara orang Indonesia. Apakah itu acara halal bihalal, apakah itu acara buka puasa. Yang dia perhatikan adalah bagaimana karakter kita sebagai orang Indonesia yang ramah. Itu yang menarik bagi dia, bukan teori-teori yang kita sampaikan. Maka saya berani mengatakan bahwa dakwah yang paling efektif adalah ketika kita mampu menampilkan Islam itu dalam bentuk perilaku kita atau dalam bentuk ketauladanan. Nah, itu saya kira beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada Pak Gatot ya, sebagai trigger kenapa banyak orang Amerika yang tertarik kepada Islam. Nah, pertanyaan tentang kenapa pesantren di Amerika dan bukan di Indonesia, ini juga bisa dikembalikan bahwa di Indonesia sudah terlalu banyak pesantrennya. Nah, insya Allah di Amerika ini justru ini bersejarah. Kalau mampu kita wujudkan, insya Allah betul-betul ini adalah sebuah langkah yang bersejarah. Saya selalu mengatakan begini ya, saya tidak ingin membandingkan karena saya jauh dari beliau. Kalau di Afrika Selatan ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ya mudah-mudahan di sini itu ada pesantren Nusantara Madani yang diingat bahwa ini menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam di Amerika. Dan tentunya kenapa pesantren di Amerika? Karena saya ingin jadikan pesantren ini sebagai jalan bagi pengenalan Indonesia lebih jauh ke depan. Khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Jangan kalau di luar negeri itu kok Indonesia itu dikenalnya patung-patung. Nah ini jujur ini bahwa Pak Yasmin ya, kalau jalan-jalan ke rumah perwakilan kita, kok begitu kita masuk rumah perwakilan kita tuh patung sana sini, patung sana sini. Kok seolah-olah Indonesia itu negara Hindu, negara Buddha gitu loh. Ya kapan kita mengenalkan bahwa Indonesia negara Islam gitu loh. Makanya saya mendirikan pesantren ini agar dikenal bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dan mampu melakukan sesuatu yang besar. Ya bukan selalu mengekor saja gitu loh. Ya. Ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Suprapto tentang Islam ya di Indonesia. Bagaimana bisa memainkan peran luar negeri. Dalam negeri saja kok dimarginalkan. Nah memang ini tantangan terbesar bagi kita semua. Saya cuma ingin mengingatkan barangkali begini.
Indonesia dan Islam ini